Saat itu, setelah tendangan Yongjin mengarah kepadanya dengan sangat presisi, Cheolmin menghindar ke samping, lalu dengan tepat langsung mencekiknya. Saat itu Yongjin terbata-bata. "Ah, lepaskan, aku tidak bisa bernapas," katanya sambil terbatuk-batuk. "Berhenti, berhenti, kumohon." Cheolmin melepaskannya dengan santai. Yongjin berteriak marah. "Ah, sialan kau!" Tiba-tiba sebuah pukulan menghantam perutnya, membuatnya langsung bersujud kesakitan. Cheolmin menatapnya lalu berjongkok di hadapannya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu," katanya datar. "Mengapa bertingkah berlebihan hanya karena ini?" Ia lalu meninggalkan Yongjin yang masih meringkuk kesakitan. "Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa main-main denganku?" Yongjin tidak mampu menjawab. Keesokan harinya, di kampus, di sebuah restoran, Shinjo berkata kesal, "Ah, sialan, ayo pergi. Sunbae, aku cuma minta kamu belikan minuman. Kenapa kamu nggak mau ikut?" Cheolmin menjawab, "Aku kasih uang saja, pergi sendiri. Ayo ikutlah, kumohon." Cheolmin menghela napas. "Baiklah." Saat mereka masuk ke restoran, tiba-tiba Shinjo berhenti. "Oh, aku tidak menyangka kamu di sini." Cheolmin mengernyit. "Hah?" Seorang wanita menghampiri mereka. "Itu Haijung. Kamu di sini?" tanya Haijung. "Haijung," jawab Cheolmin terkejut. Shinjo ikut menimpali. "Itu senior Haijung. Katanya kamu bertemu dengannya terakhir kali." "Waktu itu dia terlihat sedikit berbeda," gumam Cheolmin. Shinjo langsung berlari ke arah meja makanan. Haijung tersenyum. "Itu karena waktu itu kita bertemu tepat setelah latihan." Ia menoleh ke arah Shinjo yang sudah duduk sambil makan. "Shinjo, bukankah aku biasanya secantik ini?" Shinjo menjawab sambil mengunyah. "Karena kamu bilang ini milikku, kan?" Tiba-tiba Haijung menepuk tangannya. "Hei, kamu tidak boleh makan itu." Cheolmin yang mengambil piring berkata, "Bukankah kamu membelinya agar kita bisa makan bersama?" Shinjo berseru, "Wah, ini segar, benar-benar segar." Lalu ia menatap Cheolmin sambil tertawa kecil. "Aku tak pernah menyangka akan melihatmu sekaku ini di depan Haijung." Haijung tersenyum tipis. "Aku tahu bagaimana seseorang yang sangat menyukaiku bisa berubah begitu cepat." Cheolmin menjawab dingin, "Perlukah aku mengulang semuanya sendiri?" "Aku tidak bilang masa lalu tidak terjadi," kata Haijung kesal. "Itu tetap ada." Cheolmin menatapnya lurus. "Orang selalu ingin hidup di masa lalu mereka." Suasana menegang. Shinjo buru-buru menyela. "Kalian tenanglah. Sunbae, kenapa kamu tidak bisa sedikit baik padanya? Dia sudah melakukan banyak hal untukmu." "Melakukan apa?" tanya Cheolmin. Shinjo mengangkat ponselnya. "Aku sudah memberitahumu tentang video latihan yang diunggah itu." Ia memperlihatkan layar. "Asismu, sundulanku, lalu soloran dan tembakan penutupmu, semua ini diedit oleh Haijung." Banyak penggemar sepak bola menyukainya. Cheolmin terdiam. "Dia yang melakukannya." "Ya," jawab Haijung. "Sejak kamu kembali ke tim sepak bola, aku terus datang." Cheolmin menatapnya tajam. "Kamu melakukan semua ini?" Aku tidak tahu," jawab Haijung gugup. "Mungkin bukan aku." Cheolmin menunduk sedikit. "Terima kasih." "Apa?" Haijung terkejut. "Terima kasih," ulang Cheolmin. "Kami punya video untuk mengingat momen itu." Pipi Haijung memerah. "Ngomong-ngomong, kudengar kamu hanya bisa bermain 20 menit. Itu efek samping cedera, ya? Kamu sudah diperiksa dengan benar." Cheolmin menoleh ke Shinjo. "Kamu tahu apa yang aku maksud, kan? Aku rasa aku pernah bilang aku belum pulih sepenuhnya." Haijung menyilangkan tangan. "Aku tidak tahu kamu ingat atau tidak, tapi aku atlet profesional lari jarak pendek." "Jadi," tanya Cheolmin, "bagaimana kalau kamu bertemu dokter tim kami?" Cheolmin terkejut. "Hah? Dokter Tim, dia profesor terkenal di bidang rehabilitasi," kata Haijung serius. "Aku sudah membicarakan kondisimu. Dia bersedia bertemu denganmu." Cheolmin langsung berdiri. "Ayo pergi." Dalam hatinya ia bergumam, "Aku bilang puas dengan 20 menit, tapi tentu saja aku tidak akan pernah benar-benar senang dengan itu." Beberapa saat kemudian, di depan sebuah gedung, mereka baru saja keluar dari tempat itu. Haijung berkata pelan, "Maaf." Cheolmin menoleh. "Mereka bilang kamu melewatkan masa rehabilitasi," lanjut Haijung. "Seharusnya aku membawamu ke sini sejak awal. Aku benar-benar minta maaf." Cheolmin menjawab tenang. "Memang sangat disayangkan, tapi jangan khawatir. Itu bukan salahmu." "Tetap saja," Haijung menunduk. "Tidak," potong Cheolmin lembut. "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Setidaknya aku bisa belajar hal baru." Tiba-tiba, dari belakang, Shinjo berseru. "Hah? Kenapa wajahmu merah begitu?" Haijung langsung tersentak. "Apa? Ini bukan apa-apa." Shinjo menyeringai. "Jadi sekarang kamu menyukai Sunbae? Atau dari awal kamu memang suka anak nakal? Wah, lihat apa yang bisa dilakukan takdir." "Hei, Shinjo, ikut aku sebentar," kata Haijung sambil menggenggam tangannya. Shinjo buru-buru bersembunyi di belakang Cheolmin. "Aku nggak mau. Aku mau pulang ke asrama bareng Sunbae." Beberapa saat kemudian, Shinjo sudah benjol di kepalanya akibat dipukul. "Aduh, bilang saja aku salah," keluh Shinjo. "Kenapa reaksimu berlebihan begini? Ini malah kelihatan mencurigakan, tahu." "Diam," balas Haijung tajam. "Atau kamu mau dipukul lagi?"
Cheolmin mendengarkan keributan itu sambil berjalan di depan. Dalam hati, ia bergumam. Mereka berdua pasangan yang jauh lebih cocok dari yang kuduga. Pikirannya lalu kembali pada ucapan dokter sebelumnya. Kamu mungkin sudah tahu, tapi kondisi kakimu tidak baik, kata dokter itu. Untuk kehidupan sehari-hari tidak akan banyak masalah, tapi aku tidak merekomendasikan bermain sepak bola. Dalam hati, Cheolmin menenangkan diri. Tidak apa-apa, semuanya memang akan berakhir di Liga U. Pada malam harinya, di asrama, Cheolmin tiba-tiba mengejutkan Shinjo yang sedang duduk di mejanya. Wah, Shinjo terlonjak. Kamu bikin aku kaget. Ada apa? Cheolmin mengangkat selembar kertas. Apa ini? Shinjo melirik sekilas. Maksudmu jadwal? Aku tidak menyarankan itu, tahu. Cheolmin menatap kertas itu lebih lama. Kenapa ada pertandingan setiap Jumat sampai hari raya? Itu memang begitu, jawab Shinjo. Kamu benar-benar tidak tahu. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Bermain sepak bola sampai sisa tahun ini, aku tidak punya banyak waktu untuk itu. Ceritakan semuanya, kata Cheolmin. Seluruh jadwal yang tersisa. Baiklah, jawab Shinjo, dia pun menceritakan semuanya dengan detail. Cheolmin mengangguk pelan. Jadi pertandingan terakhir turnamen sepak bola universitas akan menjadi pertandingan besar. Cocok sebagai pertandingan pensiun. Halo, Shinjo mengerutkan dahi. Kamu benar-benar dengar tidak sih aku bicara? Cheolmin menoleh. Kamu bilang Pramuka Liga K datang ke final, kan? Mereka datang, jawab Shinjo. Tapi sekolah kita tidak pernah benar-benar melihat mereka. Kita tidak pernah sampai final. Kali ini kita akan sampai, kata Cheolmin tenang. Shinjo terdiam sejenak, lalu berkata jujur. Sunbae, aku tidak tahu bagaimana keadaan di tempat lain, tapi secara realistis, kita tidak bisa berbuat banyak melawan sekolah-sekolah besar. Tim nasional universitas itu levelnya berbeda, lanjutnya. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi di luar sana hanya itu yang kita dapat. Tidak apa-apa, jawab Cheolmin. Setidaknya kita akhiri semuanya dengan nada tinggi. Hah, Shinjo menatapnya. Tinggi apa sekarang? Cheolmin hanya mengangguk. Dalam hati, Shinjo bergumam. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepalanya. Kapan pertandingan pertama kita? Tanya Cheolmin. Kapan laga pendahuluan? Shinjo terdiam sejenak sebelum menjawab. Universitas Samro. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cheolmin langsung duduk dan menyalakan laptop di atas meja, mulai mengetik cepat. Apa yang kamu lakukan? Tanya Shinjo. Permainan dimulai sekarang, jawab Cheolmin tanpa menoleh. Aku akan menganalisis semua orang. Pada sore hari di sebuah restoran, Cheolmin berkumpul dengan teman-temannya. Saat itu, Soyoung berkata kepada yang lain. Sudah lama sejak kita berkumpul seperti ini. Jangan khawatir soal uang, makan sebanyak yang kalian mau. Cheolmin yang bayar. Wow, seru yang lain. Tepuk tangan dulu buat dia. Seorang perempuan bertanya, kita merayakan sesuatu. Tentu saja, jawab Soyoung. Berkat latihan keras, atau lebih tepatnya, siksaan, yang diberikan teman-teman dekatnya, Kim Cheolmin entah bagaimana berhasil masuk ke tim untuk kompetisi sepak bola. Salah satu temannya berseru, wow, jadi kamu mulai main sepak bola lagi? Tentu saja, lanjut Soyoung. Kalau kamu ketahuan salah satu pengintai, mungkin kamu bahkan bisa dapat kontrak profesional. Tidak, jawab Cheolmin singkat. Hah, Soyoung menoleh heran. Turnamen ini akan menjadi yang terakhir dalam karir sepak bolaku, kata Cheolmin tenang. Gangjo mengangkat alis. Hei, kalau bukan sepak bola, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jeonjo ikut menimpali. Iya, selama ini kamu hanya fokus ke sepak bola. Ini saja sudah cukup bagiku, jawab Cheolmin. Masih banyak hal yang harus dilakukan di dunia ini. Gangjo bertanya lagi. Kalau begitu, kenapa kembali ke sepak bola? Kenapa bukan yang lain? Cheolmin menatap meja sejenak sebelum berkata. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang membuatku seperti ini lolos begitu saja. Untuk menangkap harimau, kita harus masuk ke sarangnya. Bukankah begitu? Ya, sahut teman-temannya serempak. Jadi kapan dimulainya? Tanya Gangjo. Yang lain berkata sambil tertawa. Kalau ini benar-benar pertandingan terakhirmu, kami harus menyemangatimu habis-habisan. Jangan bilang tidak. Sementara itu, di sisi lain, tidak jauh dari restoran itu, seseorang berkata kepada temannya. Ini pesta ulang tahun atau pesta kelulusan. Banyak sekali orang yang datang. Ya jelas, jawab temannya. Itu karena ketua kelas kita sangat populer. Jadi bagaimana? Orang yang kita inginkan tidak datang. Tanyanya lagi. Teman yang lain menyipitkan mata ke arah restoran. Yunjo, bukankah itu dia di sana? Ketiganya langsung menoleh ke arah kerumunan tempat Cheolmin berada. Tak lama kemudian, mereka bertiga menghampiri. Kiseok berkata sambil tersenyum. Yunjo, senang melihatmu di sini. Yunjo menoleh. Oh, Sunbae, hai. Kiseok berkata santai. Aku pikir kamu sibuk, tapi sepertinya kamu menikmati minum bersama teman-teman. Iya, jawab Yunjo. Aku memang punya rencana di sini dulu. Kami menyewa seluruh lantai atas. Kalau mau santai, kamu bisa naik. Makanannya juga lumayan. Gangjo menoleh. Oh, benarkah? Sementara itu, Cheolmin hanya tersenyum tipis.
Yunjo segera berkata, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Karakter utama tidak bisa meninggalkan tempatnya terlalu lama. Silakan bersenang-senang, Sunbae. Tentu saja, jawab Kiseok. Setelah mereka kembali, salah satu temannya bertanya pelan. Apa yang dikatakan Yunjo? Kiseok menjawab dengan nada serius. Bagaimana kalau mereka benar-benar mulai menjalankan rencananya? Dalam hati, Kiseok bergumam. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus menghentikan semuanya. Saat itu juga, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Hei, Kiseok, sudah lama? Ya, suara di seberang terdengar. Ya, jawab Kiseok singkat. Kalian mau dapat uang? Tanya Kiseok. Beberapa saat kemudian, Cheolmin dan teman-temannya sudah berada di sebuah ruangan karaoke. Seong berkata sambil memegang mikrofon. Apa yang harus kulakukan? Kenapa ini terasa mudah sekali? Walau suaranya tidak bagus, Seong tetap bernyanyi dengan penuh semangat. Cheolmin memperhatikan mereka dan bergumam dalam hati. Mereka benar-benar bersenang-senang. Ia lalu keluar dari ruangan. Di lorong, seseorang tidak sengaja menyenggolnya, namun Cheolmin tidak menghiraukannya. Hei, seru orang itu. Kamu harus minta maaf kalau menabrak orang. Cheolmin menoleh tenang. Oh ya, kalau begitu, minta maaflah. Hah, pria itu terkejut. Kamu yang bilang harus minta maaf. Jadi lakukan, kata Cheolmin datar. Pria itu mendengus. Hah, bro, bajingan ini bikin aku kesal. Jadi itu permintaan maafmu? Tanya Cheolmin. Pria itu mendekat. Hei, ikut aku sebentar keluar. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Dia tidak bau alkohol. Hah, aku cuma mau bicara denganmu, Jalang, kata pria itu. Ada yang tidak beres, pikir Cheolmin. Kenapa tidak bicara di sini saja? Tanyanya. Ya sudah, bajingan, ikuti saja aku. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Aku jadi penasaran apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Saat ia memasuki ruangan lain, seseorang menyambut. Oh, kamu sudah datang. Kamu kenal aku? Tanya Cheolmin. Belum, jawab pria itu sambil menyentuh bahunya. Tapi kita akan segera saling mengenal. Lihat badannya, kamu benar-benar terbangun dengan baik sejak. Tiba-tiba, Cheolmin menghempaskan tangan pria itu. Siapa yang mengirim kalian? Tanyanya dingin. Pria itu tertawa. Wah, lihat tatapan itu. Aku hampir kencing di celana. Baiklah, karena kita sibuk, kita selesaikan cepat saja. Hei, nyalakan musik. Yang cepat. Begitu musik diputar, 3 orang langsung menyerang Cheolmin dari depan. Saat itu, seseorang langsung memukul Cheolmin. Namun Cheolmin menghindar dan langsung meremas rahangnya. Dari belakang, orang lain hendak menghantamnya, tetapi Cheolmin menangkis dengan tangan satunya, lalu menendang perutnya tanpa ragu. Tubuh pria itu terangkat dan terhempas ke belakang. Satu orang lagi menyerang menggunakan alat musik. Cheolmin dengan cepat menangkap pergelangan tangannya. Tunggu, teriak pria itu. Namun Cheolmin tidak mendengarkan. Sementara itu, di luar ruangan, seseorang mengeluh. Serius, orang-orang di dalam itu terlalu berisik. Di dalam, Cheolmin telah melumpuhkan ketiganya. Ia bertanya dengan suara dingin. Siapa yang mengirim kalian? Pria botak itu mengerang. Ah, yang ini. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Cheolmin meremas tangannya dan memutarnya. Suara jeritan langsung memenuhi ruangan. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan satu tangan selama sisa hidupmu? Tanya Cheolmin tenang. Ah, baik, baik, teriak pria botak itu panik. Kiseok, keparat itu, dia yang mengirim kami. Di luar, Kiseok yang berdiri di dekat pintu mendengar namanya disebut. Wajahnya pucat. Sial, aku ketahuan, gumamnya sambil berlari menuju toilet. Persetan. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Apa itu kamu? Kiseok tersentak. Ah, apa? Ada apa? Cheolmin menatapnya tajam. Apa menurutmu ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu? Ia melangkah mendekat. Kamu berharap aku akan takut hanya karena dikeroyok, bukan? Tiba-tiba, sebuah pukulan melesat cepat ke arah kening Kiseok dan berhenti tepat di depan wajahnya. Kiseok langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Yang tadi hanya peringatan, kata Cheolmin. Yang ini sungguhan. Ia menarik tangannya ke belakang, siap menghantam. Kamu tidak akan bisa berjalan-jalan dengan wajah normal untuk sementara waktu. Persiapkan dirimu. Ah, tunggu, tunggu, teriak Kiseok ketakutan. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku bersumpah ini tidak akan terjadi lagi. Aku serius. Cheolmin menghela napas pelan. Kamu bahkan tidak layak untuk dibantai. Ia menatap Kiseok dengan tatapan tajam. Jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah ini. Ah, aku mengerti, jawab Kiseok cepat. Cheolmin lalu berbalik dan pergi. Begitu ia pergi, Kiseok mengepalkan tangan dengan wajah penuh kebencian. Keparat, Kim Cheolmin, kamu pikir aku akan membiarkan ini berakhir? Saat itu, pintu toilet terbuka. Gangjo keluar dan mendengar gumaman Kiseok. Hei, katanya dingin, apa yang kamu lakukan pada Cheolmin? Tak lama kemudian, Seo Young masuk. Hei, kalian melihat Cheolmin? Gangjo menoleh padanya. Anak ini barusan bilang dia akan membunuh Cheolmin.
Apa? Seo Young menatap Kiseok tajam. Ulangi lagi apa yang kamu katakan. Kiseok yang tersudut langsung panik. Bukan. Itu salah paham. Di luar toilet, Cheolmin berdiri diam, mendengarkan. Gangjo berkata, tentu saja ini salah paham, katanya dengan nada berbahaya. Dan ini juga kecelakaan, brengsek. Teriakan terdengar dari dalam toilet. Cheolmin bergumam dalam hati, aku harap mereka tidak berlebihan. Dia tidak akan melapor, tidak akan ada masalah. Setidaknya, dia pasti sudah belajar pelajaran hari ini. Keesokan harinya, di lapangan pertandingan, pelatih berkata kepada mereka, hari ini adalah awal turnamen persatuan sepak bola universitas. Jangan terlalu tertekan, fokus utama kita tetap Liga U yang akan datang. Cheolmin duduk di bangku cadangan. Pelatih menambahkan sambil melirik ke arahnya. Tenang saja, langsung ke panggung utama kalau waktunya tiba. Mengerti? Iya, Pak, jawab para pemain serempak. Beberapa menit kemudian, wajah pelatih berubah kesal. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian terus mundur? Perhatikan permainan kalian sendiri. Skor papan menunjukkan 1-0. Mereka tertinggal. Pelatih menggertakkan giginya. Kacau, kita benar-benar kacau. Tersingkir di babak penyisihan. Apa kalian serius? Ia menoleh ke bangku cadangan. Kim Cheolmin, bersiap. Cheolmin langsung berdiri. Aku siap, Pak. Pelatih menatapnya tajam. Lakukan apapun untuk menang. Kalau kita kalah, itu salahmu. Cheolmin tersenyum tipis. Oh, kalau kita menang, itu salahku juga. Kamu serius? Bentak pelatih. Kapan kamu belajar sopan santun? Terima kasih sudah menyemangatiku, jawab Cheolmin santai. Papan pergantian diangkat. Nomor 19 masuk, nomor 10 keluar. Yongjin yang berjalan keluar lapangan menatap Cheolmin dengan wajah kesal. Di sampingnya, ia berujar dingin. Kita lihat seberapa hebat kamu. Cheolmin menjawab singkat. Aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini debutku. Ia berlari memasuki lapangan. Aku sudah bisa melihat apa yang perlu kita lakukan, gumamnya dalam hati. Begitu peluit berbunyi, Cheolmin langsung berbicara cepat dan tegas. Wang Gitai, setelah kamu dapat bola, langsung lari di belakang nomor 8. Jangan ragu. Gitai mengangguk. Baik, Yang. Begitu itu terjadi, tandai nomor 4 dan tutup jalurnya. Baik, Choi Gangrok. Kalau aku pegang bola, kamu overlap sebelum Gitai melewati nomor 8. Baik, Cheolmin menatap mereka semua. Ini pemotongan mendadak. Waktu adalah segalanya. Jangan ragu dan jangan sampai kehilangan bola. Baik, jawab mereka serempak. Seorang reporter berkomentar, kita akan melanjutkan pertandingan dengan lemparan ke dalam untuk tim Bojagam. Bola langsung diarahkan ke Cheolmin. Itu dia, sekarang, gumamnya. Semuanya harus jatuh di tempatnya. Gitai, mulai berlari lebih dulu. Nomor 8 lambat, dia tidak akan bisa mengejar. Yang, tekan nomor 4. Tamui, tarik nomor 4 ke arah berlawanan. Gangrok, overlap sebelum Gitai menembus garis. Dalam celah sesempit itu, tidak akan ada ruang untuk salah jaga. Cheolmin mengayunkan kakinya, mengirim ke depan. Bisakah aku membuat bidikan ini? Namun tiba-tiba dia teringat perkataan Cheolmin dengan tatapan tajam, jangan sampai meleset. Saat itu juga dia mulai menendang bola dengan penuh percaya diri. Dengan satu tembakan, bola meluncur ke sisi gawang, gol. Aku melakukannya, serunya. Woi, kerja bagus, yang lain bersorak. Cheolmin segera berkata, jangan santai dulu. Oke, baiklah, jawab yang lain. Cheolmin melanjutkan, selanjutnya apa? Sampaikan saja sekarang, kata seseorang. Cheolmin pun menjelaskan semuanya. Ah, baik. Beberapa saat kemudian, pertandingan kembali dimulai. Cheolmin membawa bola dengan mantap. Dalam gumamannya ia berkata, mari kita bidik untuk comeback. Ia menendang bola, lalu dengan tendangan kiri yang tajam, tembakan itu langsung berbuah gol. Setelah itu, Jeonmin tersenyum tipis. Karena ini debutku di panggung besar, aku akan mencetak 1 gol lagi saat aku melakukannya. Sementara itu, seorang pengamat yang menonton bergumam, Cheolmin, anak itu lagi. Skor kini 2-1, rekan-rekannya mengerumuninya. Cheolmin, Sunbae, mantap sekali. Pelatih berkata pelan, anak nakal itu. Saat pelatih menoleh ke bangku cadangan, Yongjin, yang menutup kepalanya dengan kain, hanya menatap papan skor. Pertandingan grup kedua berakhir 3-1, lalu grup ketiga 1-1. Dalam hati, Jeonmin bergumam setelah pertandingan itu, grup Universitas Bojagam putaran 2 imbang 1-1. Pertandingan berlanjut. Pada laga berikutnya, mereka menang 2-0. Cheolmin berseru dengan bangga, hore! Ayo, kita masuk final. Saat itu Shinjo menghampiri Cheolmin. Senpai, kita ke final. Wow, tos denganku, jawab Cheolmin. Dalam hati Shinjo berkata, ada kamera di sini. Cheolmin kemudian berkata, ini baru permulaan, jadi jangan terlalu bersemangat. Pelatih menatapnya, apa maksudmu ini belum cukup bagimu? Siapapun pasti akan serakah untuk menang kalau sudah sejauh ini, jawab Cheolmin. Wow, kamu serius? Aku mulai serakah juga. Sejauh mana? Kalau sudah memulai sesuatu, setidaknya harus mencapai puncak.
Pelatih menghela napas. Meski kamu sombong, aku tak bisa mengeluh soal itu. Sial, Cheolmin tersenyum tipis. Jangan terlalu khawatir. Setelah waktunya tiba, aku akan pergi dengan caraku sendiri. Malam harinya, Cheolmin menonton cuplikan permainannya di ponsel. Di berita tertulis, tim sepak bola Gojagam pertama kali menuju final. Player of the Month, 6 pertandingan, 4 gol, 6 assist. Kuda hitam Gojagam, Cheolmin. Cheolmin bergumam, fotonya keluar bagus. Ia meletakkan ponselnya. Final tidak akan semudah itu. Aku juga tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, iya, ayah. Sudah makan? Tentu. Jadi besok final, ya. Kamu sudah sejauh ini. Kerja bagus. Aku pasti akan menyelesaikannya dan pulang, jawab Cheolmin dengan nada tegas. Baik, jaga kesehatanmu. Sampai jumpa. Panggilan berakhir. Cheolmin bergumam pelan, aku rindu mereka, ini tidak seperti diriku. Keesokan harinya, di ruang ganti tim Universitas Gojagam, pelatih berkata sambil menunduk. Perilakuku selama persiapan Liga 4 adalah kesalahanku. Aku minta maaf dengan tulus. Dalam hati Cheolmin berkata sinis, dia hanya membuat keributan. Siapa yang cukup bodoh untuk mempercayainya? Namun para pemain berkata, pelatih. Pelatih menunjuk papan strategi. Hari ini kalian akan menulis ulang sejarah sepak bola Gojagam. Tujuan kita hanya satu, menang. Baik, jawab mereka serentak. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai memasuki lapangan. Para penonton bersorak-sorak gembira. Saat itu para penonton di stadion berteriak, Mu Yungjin Uni, Mu Yungjin Uni, Gojagam, Gojagam. Ada juga yang berteriak, Cheolmin. Saat itu, teman-temannya mengangkat papan nama bertuliskan kembalinya Cheolmin. Mereka berseru dengan penuh semangat. Semangat, menanglah, Cheolmin. Hei, Cheolmin. Dalam hati Cheolmin bergumam, orang-orang lucu itu. Apa dia mengabaikan kita sekarang? Kata Soyong. Tiba-tiba Cheolmin bergumam, mungkin orang tuaku. Ia menatap ke arah tribun lalu berkata pelan, mereka tidak datang. Saat itu Shinjo berkata, Sunbae, aku dengar Universitas Mu Yungjin Uni mendapat kunjungan alumni legendaris. Mereka bahkan memberi nasihat langsung. Bintang semifinal Piala Dunia 2002 yang bermain di Eropa. Cheolmin bertanya, liga utama seperti apa yang melakukan itu untuk turnamen anak-anak? Shinjo menjawab, mereka kebetulan sedang berada di Korea. Semangat tim mereka sekarang berada di puncak. Cheolmin berkata dingin, ini bukan jenis pertandingan di mana kita bisa saling menjaga. Shinjo mengangguk, aku akan melakukan segalanya, bahkan jika Mu Yungjin Uni dianggap yang terbaik di negara ini. Sementara itu, para pengamat telah duduk di bangku istimewa VVIP. Salah satu dari mereka bergumam, mengingat pertemuannya dengan Cheolmin sebelumnya. Apakah kamu Cheolmin? Aku melihat permainanmu hari ini. Terima kasih, jawab Cheolmin. Aku menantikan penampilan luar biasa darimu di final. Itu tergantung pertandingan hari ini. Banyak hal bisa berubah, jawab Cheolmin tenang. Pengamat itu menatapnya lalu mengangguk. Sorak-sorai pendukung Gojagam semakin keras, disusul sorakan pendukung Mu Yungjin Uni. Di bangku cadangan, Cheolmin bergumam dalam hati. 2 pemain tim nasional muda, 1 pemain olimpiade, 1 cadangan olimpiade. Semua harus diwaspadai. Mereka adalah tim yang pernah kita hadapi sebelumnya. Aku harap mereka bergerak sesuai dengan analisisku. Ia menatap buku di tangannya. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang mudah dihilangkan. Pertandingan pun dimulai. Tak lama kemudian, tim Mu Yungjin Uni sudah unggul 2-0. Para pemain Gojagam tertunduk di lapangan. Sementara lawan terlihat semakin bersemangat, para pendukung Cheolmin mulai terdiam. Seoyoung bertanya cemas. Hei, apa yang terjadi? Bukankah Cheolmin yang terbaik? Kenapa dia belum dimainkan? Haijung menjawab, tunggu saja, dia akan segera masuk. Di ruang istirahat, Cheolmin menatap kembali bukunya. Tentu saja, tim kuat memang berbeda. Ada faktor yang tak bisa ku kendalikan. Pelatihnya lewat dengan wajah kesal. Pelatih, panggil Cheolmin. Apa lagi? Bisakah kamu mengulurkan tanganmu? Pelatih mengernyit. Apa maksudmu? Cheolmin berkata tenang. Bukankah kamu ingin mengalahkan Mu Yungjin Uni dan mengangkat piala? Pelatih membalas dengan kesal. Setelah melihat permainan mereka, kamu masih berpikir itu mungkin? Cheolmin menjawab, tidak dengan drama yang kamu siapkan. Pelatih hendak berkata lagi, namun Cheolmin memotong. Mungkin saja, dengan strategiku. Ia mengangkat buku kecil di tangannya dan menyerahkannya. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Pelatih mengambil buku itu. Kau sebaiknya siap bertanggung jawab kalau ini omong kosong. Namun saat membuka halaman demi halaman, ekspresinya berubah. Tertulis detail demi detail, prediksi skor, alur pertandingan, rencana babak kedua, hingga kemungkinan tak terduga. Tangannya bergetar. Ini nyata, gumamnya dalam hati. Pelatih menatap Cheolmin dengan terkejut. Cheolmin, apakah kamu benar-benar menganalisis dan memprediksi semua ini bahkan sebelum pertandingan dimulai? Cheolmin menatap balik dengan tenang. Sebagai pelatih, menurutmu aku akan membuat kebohongan yang tidak perlu? Pelatih terdiam. Prediksi, analisis, rencana, hingga solusi, semuanya ada di sini. Anak ini, bagaimana mungkin?
Saat itu, Cheolmin berkata, "Sepertinya kamu sudah memutuskannya." Sambil berjalan menuju ruang pemain, Cheolmin melanjutkan, "Kalau begitu, aku akan berharap banyak darimu selama paruh kedua." Pelatihnya bertanya dengan heran, "Tunggu, kenapa kamu memberiku ini?" Cheolmin menjawab tenang, "Sudah jelas, karena kita harus menang. Bacalah semuanya sebelum masuk." Pelatih pun mulai membaca isi buku itu. Di ruang pemain, Cheolmin menatap rekan-rekannya yang tertunduk lesu. Saat itu, Shinjo berkata dengan suara lemah, "Apakah ini akhir untuk kita?" Cheolmin menjawab singkat, "Sabarlah." Tiba-tiba, pelatih masuk ke ruang pemain. Dengan wajah serius, ia menunjuk papan strategi dan berkata keras, "Kalian bajingan, apa pertandingan ini sudah selesai?" Para pemain menjawab serempak, "Tidak, belum." Pelatih membentak, "Kalau begitu, berhenti merajuk. Skor saat ini masih dalam prediksiku." Para pemain terkejut. "Apa?" Kapten tim bertanya ragu. Apakah Anda serius, pelatih?" Pelatih menatapnya tajam. "Kamu kapten, tapi kamu bahkan tidak menyadarinya. Lepaskan ban lengan itu." Kapten buru-buru menunduk. "Tidak, pelatih, maafkan saya." Pelatih menghela napas lalu berkata, "Aku tahu kalian semua lelah. Bermain setiap 2 hari sekali, tentu saja kalian kelelahan, bukan?" Kapten menjawab, "Itu benar." Pelatih melanjutkan, "Kamu mulai kehabisan tenaga setelah menit ke-30. Itulah alasan kita kebobolan." "Aku tahu itu." Ruangan menjadi sunyi. Pelatih lalu berkata pelan namun tegas, "Aku sengaja mengendurkan permainan di babak pertama." Semua pemain langsung mengangkat kepala. "Apa?" Pelatih menatap mereka satu persatu. "Karena Mu Yongjin Uni sedang meremehkan kita sekarang. Kita akan membalikkan keadaan di babak kedua." Asisten pelatih masuk dan bertanya ragu, "Pelatih, jadi lemparan papan ke dinding tadi itu hanya akting?" Pelatih tiba-tiba menghantam papan strategi sekali lagi. "Diam." Ia menatap seluruh tim dengan tajam. "Aku akan melakukan briefing babak kedua. Semuanya, perhatikan dengan baik." Beberapa saat kemudian, setelah briefing itu selesai, Cheolmin keluar dari ruangan. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. "Cheolmin." Itu adalah temannya, Geonjo. Cheolmin bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Geonjo menjawab, "Semua orang memanas selama pertandingan. Kalian pasti sedang kesulitan." Cheolmin berkata tenang, "Jangan khawatir, kami akan melakukan apapun untuk menang." Geonjo mengangguk, "Tentu saja kalian harus menang." Cheolmin menatapnya lurus. "Baiklah, langsung ke intinya." Geonjo terdiam sejenak lalu berkata, "Oh, baiklah, apakah kamu benar-benar akan berhenti dari dunia sepak bola?" Cheolmin menjawab, "Bukankah sudah ku bilang, ini turnamen terakhirku?" Geonjo berkata pelan, "Aku tahu kamu pernah bilang begitu, tapi menurutku itu tidak adil bagi kami. Kamu masuk berita sekarang, itu bukan hal sepele. Kamu baru mulai mendapat sorotan media. Kalau kamu menang hari ini, klub-klub besar pasti akan menghubungimu." Cheolmin menggeleng, "Tidak, aku sudah tidak punya hasrat lagi pada sepak bola." Geonjo berkata dari belakangnya, "Aku tidak menyuruhmu melakukan ini karena hasratmu pada sepak bola." Cheolmin berhenti melangkah. "Keluargamu membutuhkan bantuanmu," lanjut Geonjo. "Mereka bisa kehilangan segalanya. Hutang mereka besar. Mereka tidak punya apa-apa lagi." Cheolmin menoleh dengan tajam. "Apa maksudmu?" "Bukan tentang rumahmu sekarang," kata Geonjo. "Ayahmu meminta bantuan kenalannya untuk mendapatkan izin tinggal sementara." Cheolmin bertanya pelan, "Berapa banyak hutangnya?" Geonjo menghela napas. "Aku juga tidak tahu pasti. Mengejar karir sebagai atlet butuh biaya besar. Latihan sejak kecil, pertandingan, pelatih pribadi, itu menghabiskan ribuan won setiap bulan. Setelah kamu terbangun, orang tuamu meminta kami merahasiakan semuanya darimu." Geonjo memegang bahu Cheolmin. "Cheolmin, ambil saja kontrak itu. Bermainlah beberapa tahun lagi untuk melunasi hutang mereka. Kamu menghabiskan seluruh hidupmu di sepak bola. Setidaknya manfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Selesaikan masalah yang ada, lalu lakukan apapun yang kamu mau setelahnya." Cheolmin menepis tangan Geonjo. "Ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Ini pertandingan terakhirku. Kamu seharusnya mendukungku." Ia lalu pergi. Dalam hatinya, Cheolmin teringat kata-kata ayahnya. "Tagihan rumah sakit jauh lebih besar dari yang kukira. Anak kita masih hidup. Uang bukan masalah. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk mengumpulkannya." Cheolmin bergumam dalam hati. Meski kondisi mereka buruk, mereka tidak pernah mengeluh padaku. Mereka menginvestasikan segalanya untukku dan bahkan berusaha menghentikanku jika terjadi sesuatu. Aku baru saja mendapatkan satu alasan lagi untuk menang. Aku akan membawa pulang medali itu sebagai hadiah atas semua pengorbanan mereka. Di stadion, komentator berkata, "Ini adalah final turnamen Persatuan Perguruan Tinggi musim gugur, dan kita telah memasuki babak kedua." Tak lama setelah babak kedua dimulai, gol kembali tercipta untuk Universitas Mu Yongjin. Dalam hati, Cheolmin bergumam, "Gol dari Universitas Mu Yongjin Uni. Nomor 8, pemain Olimpiade sekaligus kartu as mereka. Dia bermain lebih baik dari yang kukira." Saat skor berubah menjadi 3-0, Cheolmin kembali bergumam,
Kita harus menghentikannya sekarang. Komentator menegaskan, dengan gol ini, skor menjadi 3-0. Para pemain menoleh ke bangku cadangan. Pelatih, apakah kita akan menggunakan rencana itu? Pelatih yang sedang membaca catatan kecil mengumpat pelan. Siap. Tiba-tiba, Cheolmin yang duduk di bangku cadangan berdiri. Aku akan masuk sekarang. Pelatih menoleh terkejut. Sekarang, belum waktunya. Cheolmin menjawab tegas. Jika kita kebobolan 1 gol lagi, kita tidak akan punya cukup waktu untuk membalikkan keadaan. Pelatih bertanya ragu, apakah kamu bisa mengubah situasi ini? Cheolmin menjawab, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pelatih mendengus, sepertinya apapun yang kamu lakukan tidak akan berpengaruh. Tiba-tiba pelatih teringat sesuatu. Tunggu, bukankah kamu bilang akan kelelahan jika berlari lebih dari 20 menit? Kalau kamu masuk sekarang, masih ada sekitar 25 menit sampai pertandingan berakhir. Saat itu, Cheolmin menjawab dengan tegas. Karena ini pertandingan terakhirku, aku akan berjuang mati-matian. Di tepi lapangan, Cheolmin bergumam dalam hati. Sekarang semua orang ada di sini. Kalian akan menjadi bagian dari rencanaku. Cheolmin pun masuk ke lapangan. Komentator berkata, pertandingan kembali dimulai dengan lemparan ke dalam dari Go Jagam. Bola dilempar ke arah Cheolmin. Ia mengontrol bola dengan tenang, lalu mulai mengatur arah permainan. Seorang rekan mengirim bola ke arahnya sambil berteriak, Cheolmin. Dalam hati Cheolmin bergumam, bagus. Alur permainannya sangat rapi. Kalau terus seperti ini, di depannya berdiri pemain nomor 10 lawan, rambut disisir ke belakang. Semua pemain depan kita kesulitan karena dia, pikirnya. Tidak ada gunanya memaksakan duel. Aku hanya akan kelelahan. Cheolmin mengoper bola ke Yongjin di sampingnya. Dalam hati Yongjin bergumam, dia mengoper kepadaku. Cheolmin langsung bergerak melewati pemain yang menjaganya. Kembalikan ke aku, katanya singkat. Tiba-tiba Yongjin dihadang pemain lawan. Tidak, kamu tidak akan lewat. Tanpa ragu, Yongjin mengoper kembali ke Cheolmin. Cheolmin kembali menguasai bola. Baiklah, gumamnya. Saat itu Shinjo berlari ke depan dan berteriak. Sunbae, opa, ke sini. Pemain lawan langsung berteriak. Kejar dia, jangan biarkan lolos. Dua pemain langsung mengejar Shinjo bersamaan. Dalam hati Cheolmin mengumpat. Sial, kenapa dia berteriak sebelum bergerak? Aku tidak bisa mengoper ke siapapun sekarang. Tiba-tiba, Cheolmin melihat celah kecil di sudut gawang. Ia menarik kaki kirinya. Para pemain lawan berteriak. Itu umpan lambung. Ambil posisi. Cheolmin justru menendang bola dengan keras. Pemain yang menjaga Shinjo berteriak. Aku sudah menandainya. Yang lain berkata, bagus, buang saja bolanya. Namun seketika wajah para pemain lawan berubah. Tunggu, itu bukan umpan lambung. Dalam hati Cheolmin bergumam. Kalian pikir ini umpan lambung, tapi yang kupikirkan adalah. Para pemain lawan berteriak panik. Itu tendangan langsung. Kiper, tangkap bolanya. Saat itu, kiper lawan meloncat ke sisi kanan gawang. Tangannya terjulur sekuat tenaga, namun tetap saja tidak cukup jauh. Bola yang ditendang Cheolmin meluncur mulus, menyentuh sisi dalam gawang, lalu bersarang sempurna. Gol! Sorakan penonton menggema memenuhi stadion. Dalam hati, Cheolmin tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Komentator langsung berseru. Go Jagam berhasil mencetak gol pertama mereka. Skor kini berubah menjadi 3-1. Beberapa pemain Go Jagam saling berpandangan. Kita sudah susah payah mematahkan pertahanan mereka, gerutu salah satu pemain. Dan Cheolmin cuma menembak dari sudut begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Timpal yang lain dengan nada cemas. Saat itu Yongjin menoleh tajam. Kita ini satu tim, katanya dingin. Yongjin, seorang pemain mencoba menenangkannya. Namun Yongjin sudah terlanjur emosi. Bangsat, lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Apa kalian mau mengakhiri pertandingan dengan skor memalukan seperti ini? Ucapannya terhenti ketika ingatannya melayang, teriakan Cheolmin sebelumnya masih terngiang jelas. Umpan kembali padaku. Yongjin menghela napas, berjalan menjauh dengan wajah kesal. Si bangsat itu, sombong sekali, gumamnya. Di sisi lain lapangan, tim lawan mulai gelisah. Mereka menghentikan permainan sempurna kita, kata seorang pemain berbaju hijau. Itu Cheolmin, sahut yang lain. Walau dulu kita satu tim di SMA, gaya mainnya benar-benar berubah. Kalau begitu, ujar pemain lain dengan nada dingin, kita perketat pertahanan. Buat dia kelelahan. Peluit wasit berbunyi. Pertandingan kembali dimulai oleh Universitas Muyongjin Uni. Seru komentator. Bola segera direbut kembali oleh pemain Go Jagam. Wang Dite menggiring bola ke depan, menoleh cepat mencari rekannya. Saat itu Cheolmin menunjuk ke atas, sebuah isyarat. Umpan pun dilepaskan. Go Jagam menendang bola jauh ke depan. Siapakah targetnya? Ujar komentator penuh antisipasi. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Dijaga dua orang langsung, dan bolanya tetap datang. Aku harus mendapatkannya. Tiba-tiba dua pemain lawan merapat. Tubuh mereka menekan Cheolmin, tangan menarik bajunya, sengaja menghalangi pergerakannya. Oh, jadi kalian mau main kotor? Cheolmin menginjak kaki salah satu dari mereka.
Ah, bajingan, teriak pemain lawan. Lepaskan tanganmu, bentak Cheolmin, matanya tajam. Kalau begitu, aku juga bisa main kotor. Kedua pemain itu semakin menahannya. Kedua bajingan ini, aku yang jaga dia. Kau ambil bolanya, trik seperti itu tidak akan berhasil padaku. Dengan tenaga penuh, Cheolmin mengangkat tubuh mereka, memaksa keduanya bertabrakan satu sama lain. Ah, brengsek, kita harus lompat sekarang, minggir dariku. Dalam kekacauan itu, Cheolmin memperhatikan satu sosok. Nomor 8, semua orang tahu dia pemain bagus. Tapi emosinya selalu menguasainya. Siku menghantam tubuh Cheolmin. Ia terjatuh. Peluit panjang terdengar, wasit menghentikan permainan. Dalam hati pemain berbaju hijau itu menggeram. Dia mempermainkan kita. Tendangan bebas untuk Go Jagam, teriak komentator. Kali ini mereka mendapatkan peluang dari posisi yang sangat bagus. Cheolmin berdiri di depan bola. Nafasnya teratur, pandangannya fokus. Ini menit ke-31 babak kedua, skor masih 1-3. Aku harus mencetak gol. Ini kesempatan yang kuinginkan. Ia melangkah perlahan, lalu berlari. Bismillah, semoga gol. Tendangan keras. Bola menghantam sisi gawang, dan masuk. Peluit wasit kembali berbunyi. Gol. Skor berubah menjadi 2-3. Supporter Go Jagam meledak. Go Jagam, Go Jagam, Go Jagam. Cheolmin mengepalkan tangan. Baik, kita hampir menyamakan kedudukan. Komentator berteriak penuh semangat. Go Jagam menunjukkan permainan luar biasa melawan juara bertahan tahun lalu. Apakah hari ini rekor tak terkalahkan mereka akan runtuh? Seorang pengamat di tribun mengernyit. Pertandingan ini tidak berjalan seperti dugaanku. Taktik Mu Yongjin Uni hanya mengandalkan pelanggaran dan membuang semua rencana mereka. Ia menggeleng. Itu tidak akan berhasil, seperti di babak pertama. Jika mereka terus begini, mereka akan kalah dari Go Jagam. Padahal Go Jagam bukan tim unggulan, tapi sekarang matanya menyipit. Ada seseorang yang mengatur permainan mereka di lapangan. Turun, turun, teriak Cheolmin. Iya, jaga nomor punggung U14. Iya, Cheolmin kembali berteriak. Shinjo, tendang polanya. Bola ditendang. Gol kembali tercipta. Gol. Shinjo mengepalkan tinju. Ayo, kita pasti bisa. Komentator hampir berteriak. Gol, gol, gol. Shinjo baru saja mencetak gol. Skor kini imbang. Saat itu, asisten pelatih berdiri di pinggir lapangan dengan wajah penuh semangat. Baiklah, anak-anak, terus bermain seperti itu. Jangan kendur. Ia lalu menoleh ke arah pelatih kepala. Pelatih, apakah ada yang salah? Pelatih tidak langsung menjawab. Wajahnya muram, sorot matanya tertuju ke lapangan. Kita tidak punya cukup waktu. Asisten pelatih terkejut. Tapi ini baru menit ke-40 babak kedua. Kalau skor tetap imbang, masih ada extra time. Pelatih menggeleng pelan. Tidak, dia sudah bermain lebih dari 20 menit. Nada suaranya berat. Kaki Cheolmin tidak akan bertahan lebih lama. Di lapangan, Cheolmin berdiri dengan napas terengah. Kakinya mulai bergetar halus, hampir tak terasa, namun cukup untuk membuatnya sadar. Ah, sial, kakiku mulai kram. Aku harus bertahan. Hanya perlu satu gol lagi, satu saja. Tiba-tiba terdengar teriakan. Cheolmin, sebuah umpan dikirim ke arahnya. Cheolmin langsung berlari mengejar bola. Dan dalam sekejap, sebuah siku menghantam tubuhnya dari samping. Tubuhnya terangkat, lalu terlempar keluar lapangan. Benturan keras terdengar. Sunbae, teriak para pemain Go Jagam sambil berlari mendekat. Sunbae, kakimu tidak apa-apa. Cheolmin meringis, tangannya mencengkeram rumput di luar garis lapangan. Peluit wasit berbunyi, namun bukan seperti yang mereka harapkan. Apa? Tendangan bebas tidak langsung, protes salah satu pemain Go Jagam. Itu seharusnya kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Wasit menjawab dengan nada datar. Itu berbeda dari pelanggaran sebelumnya. Pemain lain maju, suaranya meninggi. Pemain kami jatuh karena didorong. Wasit mengangkat bahu. Hal seperti itu wajar dalam dunia sepak bola. Shinjo berlutut di samping Cheolmin yang terkapar. Sunbae, apakah kamu baik-baik saja? Peluh membasahi wajah Shinjo, matanya dipenuhi amarah. Saat itu wasit berteriak, tim medis, bawa tandu. Shinjo mengepalkan tangannya, menatap tajam ke arah tim berbaju hijau. Ini karena bajingan itu. Jangan, kata Cheolmin pelan namun tegas. Kita masih dalam pertandingan. Tim medis mengangkat tubuhnya ke atas tandu. Saat dibawa pergi, Cheolmin menatap langit stadion. Sorak-sorai terasa semakin jauh. Babak kedua sudah berjalan 42 menit. Dan wasit menyebut itu tendangan bebas tidak langsung. Kita tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Kalau kita memaksakan diri, sebenarnya masih ada peluang comeback. Ia mengepalkan tangan lemah. Tapi ini pertandingan terakhirku. Aku tak pernah menyangka, ini akan berakhir seperti ini. Sialan. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas. Bro, dalam hati Cheolmin bergumam. Apakah aku baru saja mendengar sesuatu? Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu terdengar lagi. Bro, jantung Cheolmin berdegup. Kali ini aku mendengarnya dengan pasti. Para pembawa tandu yang mendorongnya berkata dengan nada kesal. Hei, diamlah. Cheolmin tidak menjawab. Ia justru menoleh perlahan ke arah tribun penonton.
Tidak mungkin, aku yakin, aku melihat ke arah yang benar. Pandangan matanya menyapu barisan kursi, dan tiba-tiba, sebuah spanduk kecil tertangkap olehnya. Putra kami, Kim Cheolmin. Napasnya tertahan. Di balik spanduk itu, ia melihat mereka, ayahnya, ibunya, dan adiknya. Kapan mereka ada di sini? Sejak kapan? Adiknya melambai sambil berteriak dengan suara bergetar. Bro, kami di sini. Ibunya berdiri di samping ayahnya, wajahnya penuh kecemasan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Cheolmin dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati Cheolmin bergetar, ayah, ibu, kalian semua. Kenangan itu muncul begitu saja. Suara ibunya, lembut namun penuh kekhawatiran. Pastikan kamu makan dengan baik dan berhati-hatilah. Jangan sampai kamu terluka. Dan jawabannya waktu itu, ia masih mengingatnya dengan jelas. Jangan khawatir, Bu, aku akan memastikan kembali tanpa penyesalan. Giginya terkatup, aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Bawa dia ke sini, kata pelatih dengan suara tegas. Tandu dihentikan di samping lapangan. Pelatih menunduk, menatap Cheolmin. Apakah kamu sudah selesai? Haruskah aku memasukkan Seng sekarang? Cheolmin mengerang pelan, menahan rasa sakit di kakinya. Belum, tapi ini benar-benar sakit. Ia menoleh dengan ekspresi setengah kesal, setengah putus asa. Bukankah normalnya kalian bertanya dulu apakah aku baik-baik saja? Pelatih mendecakkan lidah. Dasar bajingan keras kepala. Lalu ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Kita cuma punya 3 menit lagi. Pelatih tiba-tiba berteriak ke arah lapangan dengan amarah yang tak ditahan lagi. Keparat, kita dapat free kick, kenapa kau malah mengoper bolanya? Cheolmin, yang masih berada di pinggir lapangan dengan napas berat, mengangkat kepalanya. Aku akan kembali ke lapangan. Pelatih menoleh tajam. Apa? Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Cheolmin mengepalkan tangan, lalu dengan kesal menyikul lututnya sendiri. Ah, rasa sakit itu menjalar tajam. Di kepalanya terngiang suara dokter beberapa saat sebelumnya. Jika kau lipat tanganmu seperti ini, menghadap ke paha, lalu tekan sekuat mungkin dengan siku, kau bisa memaksa ototnya terbuka. Akan sangat sakit, tapi kau bisa bergerak sebentar. Namun dengar baik-baik, lakukan ini hanya dalam kondisi ekstrim. Pelatih mendekat dengan panik. Apa yang kau lakukan? Tekan ke bawah punggungku. Sekarang, kata Cheolmin dengan suara tertahan. Pelatih terbelalak. Apa? Kenapa kau melakukan ini? Cheolmin menoleh, matanya tajam meski wajahnya pucat. Aku pikir kau juga ingin menang. Jadi dengarkan aku dan lakukan saja. Pelatih menggertakkan gigi, lalu meletakkan kedua tangannya di punggung Cheolmin dan mendorong ke bawah. Kau sendiri yang memintaku melakukan ini, dasar keras kepala. Lebih kuat, desis Cheolmin. Sialan, pelatih menekan lebih keras. Ah, suara napas Cheolmin tercekat, tubuhnya bergetar, namun beberapa detik kemudian ia berdiri perlahan, kakinya masih gemetar tapi menopang. Sementara itu, asisten pelatih berlari ke arah wasit. Kami akan melakukan pergantian pemain. Nomor 9, Kim Jeongmin, keluar. Nomor 14, Seng, masuk. Tunggu, Cheolmin mengangkat tangan. Itu tidak perlu. Reporter di tribun langsung bereaksi. Bola keluar lapangan, dan Universitas Gojaga melakukan pergantian pemain. Oh, tidak. Kim Jeongmin kembali masuk ke lapangan. Papan waktu tambahan diangkat. 2 menit waktu tambahan, lanjut reporter. Mu Yongjin Uni menguasai bola. Para pemain lawan saling berseru. Tahan saja bolanya. Dalam hati Cheolmin menggeram. Bajingan-bajingan ini, mereka mau mengulur waktu dan menyeret kita ke perpanjangan waktu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia berteriak memberi perintah. Reporter berseru. Gojaga mulai menekan pertahanan lawan. Kapten tim ikut berteriak. Terus menyerang. Kita tidak boleh membiarkan ini masuk ke perpanjangan waktu. Tim hijau tertawa sambil mengamankan bola. Haha, kata siapa? Kalau masuk perpanjangan waktu, kita yang diuntungkan. Saat salah satu dari mereka masih berbicara sambil membawa bola, Cheolmin melesat dengan kecepatan penuh. Apa? Kim Cheolmin berhasil merebut bola dengan cepat. Teriak reporter. 2 pemain langsung menghadangnya. Cheolmin menarik kakinya, pikirannya dingin. Kalau ada kesempatan, tentu saja akan kugunakan. Ia menendang bola keras ke sudut lapangan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Seru reporter. Bola itu akan keluar. Yongjin, lari. Teriak Cheolmin. Yongjin berlari sekuat tenaga dan berhasil mengontrol bola tepat di sudut lapangan. Dapat, gumamnya. Tekan dia di sudut. Teriak tim hijau. Sialan, Yongjin mendesis. Tendang di antara mereka. Teriak Cheolmin. Dikepung 2 orang, Yongjin menendang bola dengan satu sentuhan. Kupasrahkan padamu. Ayo, bola meluncur ke tengah. Tekan dia. Teriak tim hijau lagi. Shinjo menerima bola, dan langsung dikepung 4 pemain. Sial, semua bek mereka ada di sini. Aku tak bisa menendang, begitu bola sampai, mereka akan merebutnya. Ia melirik papan skor. 3-3. Ini serangan terakhir kami. Biarkan bolanya lewat, terdengar perintah Cheolmin. Shinjo mengirim bola, lalu, meski nalurinya ingin menyentuhnya, ia membiarkannya lewat begitu saja.
Para pemain hijau terkejut. Apa? Bola melewati kolong kaki mereka, yang terlalu fokus menjaga Shinjo. Di sana, Cheolmin menerimanya di dalam kotak penalti. Sunbae, teriak Shinjo. Terus maju, teriak pelatih. Ayo, Cheolmin, teriak rekan-rekannya. Namun di dalam dirinya, Cheolmin tahu. Sial, maafkan aku semuanya. Aku sudah sampai di batas. Kakinya mati rasa. Setiap langkah terasa kosong. Meski aku punya kesempatan sempurna, kaki sialan ini. Karena aku sudah sampai sejauh ini, tolong, bantu aku untuk beberapa langkah terakhir saja. Pemain hijau mengejek. Sudah berakhir. Nomor 19 sudah habis. Tiba-tiba, dari arah tribun. Cheolmin, suara ayahnya. Detak jantung Cheolmin meledak. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan. Aku bisa bergerak. Ya, begitulah seharusnya. Ia mengayunkan kaki sekuat tenaga. Tendangan itu dilepaskan, dan tubuhnya terjatuh. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Seluruh stadion terdiam, menahan napas. Dalam hatinya, Cheolmin bergumam pelan. Dengan ini, karir sepak bolaku berakhir. Cheolmin perlahan bangkit dari jatuhnya. Pandangannya sempat berkunang-kunang, namun matanya segera mencari satu hal. Bola itu, bola masih bergerak, lalu, piit, suara peluit panjang menggema. Sesaat Cheolmin terdiam, seolah belum memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu langkah kaki berlarian mendekat. Sunbae, tubuhnya langsung ditabrak dari samping, lalu dari belakang. Satu persatu rekan setimnya memeluknya erat, mengerumuninya tanpa memberi kesempatan bernapas. Cheolmin hampir terjatuh lagi karena dorongan itu. Di sela-sela kerumunan, ia menoleh ke papan skor. 4-3, matanya membelalak. Wah! Teriakannya akhirnya pecah, bercampur tawa dan napas yang masih tersengal. Di tribun, ayahnya berdiri sambil tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca namun wajahnya penuh kebanggaan. Beberapa saat kemudian, suara reporter menggema di seluruh stadion. Juara turnamen Persatuan Sepak Bola Universitas musim gugur tahun ini adalah Universitas Dojagam. Sorak-sorai membuncah. Para pemain mengangkat piala tinggi-tinggi, cahaya lampu kamera berkilatan tanpa henti. Setelah menerima sertifikat dan medali, mereka berdiri berjejer di tengah lapangan. Shinjo menoleh ke Cheolmin, wajahnya penuh khawatir. Sunbae, kakimu tidak sakit. Cheolmin tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Aku sudah minum obat penghilang rasa sakit dan pelemas otot. Ia menghela napas pelan. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu merusak hari sepenting ini. Kameramen melangkah maju. Oke, siap ya. 1, 2. Kilatan kamera kembali memenuhi pandangan. Tak lama kemudian, sertifikat dan medali itu sudah berpindah tangan, dipegang oleh kedua orang tuanya. Cheolmin berkata sambil tersenyum. Kalian datang sejauh ini. Kuharap ini hadiah yang cukup bagus. Ayahnya tertawa kecil. Tentu saja, kami sangat menyukainya. Ia menepuk bahu Cheolmin. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ibunya langsung memeluknya erat. Anakku, kau sudah bekerja keras. Lalu dengan nada cemas, ambil cuti beberapa hari, ya. Bagian mana yang terluka? Dengan istirahat, semuanya akan baik-baik saja, jawab Cheolmin pelan. Baiklah, kata ibunya. Nanti istirahat yang banyak. Cheolmin lalu menoleh ke adiknya. Sepertinya kamu butuh waktu untuk mempersiapkannya. Terima kasih, kata Cheolmin. Yuna mendengus kecil. Jangan bilang-bilang aku sudah punya banner itu dari sebelumnya. Ia melirik ibunya. Kak, kamu juga harus memeluk ibu. Cheolmin tertawa kecil, lalu memeluk ibunya lagi. Dalam hatinya ia bergumam. Bagaimana aku harus melakukannya? Yuna tiba-tiba mengangkat tangan Cheolmin dan memposisikannya. Harusnya dipeluk seperti ini. Rekan-rekan setimnya tertawa. Hahaha, keluarga ini benar-benar. Ayahnya ikut tertawa. Kita juga tidak boleh melupakan putri kita. Sekarang sudah adil, kan? Dalam hati Cheolmin terasa hangat. Ini benar-benar nyaman, seperti keluarga sungguhan. Malam itu, di kamarnya, Cheolmin sudah tertidur pulas. Dalam tidurnya ia bergumam, meski ini kasur keras dan murah, kenapa rasanya sangat nyaman. Pagi hari, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah jendela. Tiba-tiba, jeritannya memecah keheningan. Ayah dan ibunya langsung masuk ke kamar. Cheolmin, nak, kamu kenapa? Cheolmin meringis kesakitan. Ibunya panik. Sayang, bagaimana ini? Ayahnya menatap kaki Cheolmin dengan wajah tegang. Ini. Sementara itu, Yuna sudah menelepon dengan tangan gemetar. Halo, apakah ini 119? Kakakku kesakitan, kami ditolong cepat, mohon. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari gedung, Cheolmin sudah bisa berdiri meski dengan langkah perlahan. Iya, dia baru saja keluar. Kata mereka kondisinya stabil. Kami akan segera pulang. Tolong minum banyak air dan istirahat. Telepon ditutup. Cheolmin bertanya pelan. Itu ibu. Ayahnya meliriknya. Menurutmu siapa lagi yang akan kutelpon pagi-pagi begini? Cheolmin menghela napas. Sekarang rasanya sudah tidak terlalu sakit. Ayahnya mengangguk pelan. Untuk seseorang yang memar di seluruh kakinya dan mengalami robekan otot cukup besar, kau terlihat terlalu santai. Ayo kita pulang, kata Cheolmin. Ayahnya tersenyum tipis. Sebelum itu, ada yang perlu kita bicarakan.
Ia melangkah lebih dulu. Ikuti aku. Sambil berjalan mengikuti ayahnya, Cheolmin memperhatikan langkah di depannya. Ayahnya berjalan sedikit lebih lambat dari biasanya. Dia sengaja memperlambat langkahnya. Cheolmin terdiam. Dalam benaknya, bayangan ayahnya di masa lalu dan ayahnya yang sekarang saling tumpang tindih. Keduanya sama-sama seorang ayah, namun terasa seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti dan duduk di bangku kecil sebuah kedai pinggir jalan. Suasana pagi masih sepi, hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali lewat. Cheolmin menunduk lebih dulu. Aku minta maaf karena sudah menyebabkan begitu banyak masalah. Ia menarik napas pelan. Aku juga tidak akan bermain sepak bola lagi, jadi ayah tidak perlu khawatir. Ayahnya terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, akulah yang seharusnya minta maaf. Cheolmin terkejut dan menoleh. Apa yang ayah katakan? Ayahnya mengepalkan tangannya di atas lutut. Dulu, saat kamu terluka, seharusnya aku membawamu mendapatkan perawatan yang tepat. Suaranya mulai bergetar, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku membiarkanmu menanggung rasa sakit itu sendirian. Ia menunduk, bahunya bergetar, air mata jatuh satu persatu. Aku sungguh menyesal. Dalam hati, Cheolmin bergumam getir. Biasanya, kata aku minta maaf, selalu menjadi awal dari serangan. Pulang sekolah sendirian, ditinggalkan dengan rasa sakit. Bahkan saat aku memiliki kelainan bawaan, yang kudengar hanyalah bahwa aku ini tidak berguna. Namun sekarang, kata-kata itu terdengar berbeda. Cheolmin mengangkat kepalanya dan berkata pelan, tolong angkat kepala ayah. Ayahnya menggeleng. Aku tidak bisa, aku tidak punya hak untuk melakukannya. Cheolmin menghela napas. Aku merasa tidak nyaman, jadi tolong hentikan. Ayahnya mengusap wajahnya, menyeka air mata. Aku minta maaf karena selalu mengabaikanmu. Aku bersembunyi di balik alasan uang dan terus menyalahkan keadaan. Ia menelan ludah. Itu semua salahku. Cheolmin menatap ayahnya dengan mata yang tenang namun dalam. Kenapa ayah meminta maaf padaku? Ayahnya menjawab lirih. Karena aku tidak melakukan apapun untukmu, sebagai seorang ayah. Cheolmin terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan namun tegas. Apakah menjadi keluarga memang harus seperti ini? Keluarga yang ayah maksud, apakah itu sesuatu di mana kita harus terus saling memberi dan menerima, baru bisa diakui sebagai keluarga? Saat itu, ayahnya hendak menjawab, namun Cheolmin lebih dulu menyela. Itu kurang tepat, katanya pelan namun tegas. Kalau begitu, mengapa ayah merasa menyesal karena tidak melakukan apa-apa untukku? Ia mengangkat pandangan. Aku juga akan membayar kembali semua yang ayah habiskan untuk membesarkanku. Ayahnya terkejut. Nak, apa yang kamu bicarakan? Ia menggeleng perlahan. Sudah seharusnya orang tua memberi makan dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan tidak ada yang salah jika seorang anak terus menerima, tanpa harus memikirkan pengembalian. Cheolmin terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah dunia ini memang harus selalu didefinisikan seperti itu? Ia menatap ayahnya lurus-lurus. Luka-luka itu, juga efek sampingnya, semuanya adalah hasil dari pilihanku sendiri. Bukankah masuk akal jika setelah aku dewasa, aku bertanggung jawab atas semua tindakanku? Ayahnya menghela napas berat. Ya, tapi jika aku bahkan tidak bisa membantumu saat kamu paling membutuhkanku. Suaranya melemah, maka aku tidak pantas disebut orang tuamu. Cheolmin menggeleng pelan. Itu tidak separah itu. Ia tersenyum tipis. Kalau saat aku bilang lelah, atau saat aku ingin istirahat, ayah bisa membelikanku minuman, itu saja sudah cukup. Ayahnya terdiam, lalu tersenyum hangat. Cheolmin, kami benar-benar sudah tumbuh dewasa. Cheolmin ikut tersenyum. Itulah sebabnya aku bilang kita harus bekerja lebih keras. Karena ayah hanya bisa membelikanku minuman kalau ayah punya uang. Ayahnya tertawa kecil. Baiklah, walaupun aku nanti tua dan keriput. Ia berdiri sambil merapikan bajunya. Aku akan memastikan aku tetap mampu membelikan minuman untuk Cheolmin kami. Yuk, kita pulang. Ayahnya mengulurkan tangan. Oh, tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Belum selesai Cheolmin bicara, ayahnya sudah menarik tangannya dengan lembut. Dalam hati Cheolmin bergumam. Mereka bilang, kamu tidak sadar kapan pakaianmu basah oleh gerimis. Aku rasa, aku benar-benar sudah terbiasa dengan keluarga ini sekarang. Dan mungkin, itu tidak apa-apa. Karena kita adalah keluarga. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah. Sayang, kami pulang, kata ayahnya. Ibunya segera menghampiri Cheolmin dengan wajah cemas. Cheolmin, apa kata dokter? Lukamu parah. Dokter bilang ototku hanya tegang karena pertandingan kemarin, jawab Cheolmin. Tidak ada yang serius. Meski begitu, apa mereka memeriksamu dengan benar? Ibunya masih khawatir. Ayahnya menenangkan. Kamu juga melihat sendiri kemarin. Dia berlari terlalu banyak, jadi ototnya tegang. Sekarang dia sudah berhenti dari sepak bola, jadi tidak perlu khawatir lagi. Ia menepuk perutnya. Oh, aku lapar. Ayo sarapan. Tiba-tiba, sebuah tangan melambai di depan Cheolmin. Benarkah? Yun Ah menyipitkan mata. Kalau aku bilang pada dokter aku adikmu dan minta pemeriksaan ulang, apakah mereka akan bilang hal yang sama?
Cheolmin menghindari tatapannya. Yun Ah melanjutkan, aku dengar dari teman-temanmu setelah pertandingan. Kau berhenti mendadak, kan? Ia mendekat. Jangan coba-coba berbohong padaku. Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Cheolmin terdiam, lalu membuka dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya pada Yun Ah. Ini belum cukup untuk sekarang, katanya pelan. Tapi akan membaik dengan rehabilitasi. Ini rahasia kita berdua. Yun Ah langsung mengambil uang itu tanpa ragu. Wajahnya langsung berubah cerah. Pasti berat ya buatmu. Kalau begitu, ada yang ingin kau suruh aku lakukan. Ia berbalik dengan nada ceria. Tuan, ayo sarapan. Suasana langsung berubah. Ibu, ada yang bisa kubantu? Tanya Yun Ah riang. Ibunya tersenyum. Cheolmin, ayo makan. Iya, jawab Cheolmin pelan. Beberapa hari kemudian, Cheolmin kembali ke tempat latihan. Begitu ia melangkah masuk, Shinjo segera menghampirinya. Sunbae, bagaimana kakimu? Apa benar-benar tidak apa-apa? Tanyanya dengan raut khawatir. Cheolmin menoleh sambil tersenyum tipis. Seperti yang kau lihat, aku masih bisa berjalan dengan baik. Mereka berjalan berdampingan menuju asrama. Shinjo melirik langkah Cheolmin beberapa kali sebelum akhirnya berkata, entah kenapa, menurutku jalanmu masih terlihat agak tidak nyaman. Cheolmin mengibaskan tangannya ringan. Itu cuma perasaanmu saja. Saat mereka tiba, beberapa anggota tim sudah menunggu. Hei, di sini. Begitu Cheolmin masuk ke ruangan, mereka semua langsung menunduk serempak. Selamat datang kembali, Sunbae. Shinjo tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Hahaha, baiklah, baiklah. Kalian semua beristirahat dengan baik, kan? Ia menoleh ke arah tim. Terima kasih untuk kemarin. Kalian semua bermain dengan sangat baik. Kalau kalian terus berlatih seperti ini, suatu hari nanti kalian pasti akan menjadi bintang. Cheolmin melirik Shinjo sekilas. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, seseorang melangkah mendekat dan berhenti di depan Cheolmin. Sunbae, Cheolmin, katanya ragu. Aku dengar dari Sunbae Shinjo, katanya kau akan berhenti dari dunia sepak bola. Cheolmin mengangguk singkat. Itu benar, wajah orang itu langsung meredup. Tapi, masih banyak hal yang ingin kami pelajari darimu. Ini terasa sangat tiba-tiba. Ia menunduk sedikit. Bisakah kau setidaknya datang menonton latihan kami sampai akhir semester ini? Tidak, jawab Cheolmin tanpa ragu. Aku tidak akan datang. Keheningan singkat pun tercipta. Namun setelah menatap wajah itu beberapa detik, Cheolmin kembali berbicara, suaranya lebih lunak. Kalau aku kebetulan lewat lapangan, aku akan mampir untuk menyapa. Orang itu mendongak, matanya sedikit berbinar. Iya, terima kasih, Sunbae. Cheolmin mengangkat tangan kecil sebagai salam. Sampai jumpa lagi, kalian semua. Saat ia berbalik, seseorang buru-buru berkata, iya, Sunbae. Tunggu. Namun Cheolmin sudah melangkah pergi. Tak lama kemudian, Shinjo masuk ke ruangan asrama. Sambil merapikan barangnya, ia berkata, karena kita masih ada latihan sore, aku akan istirahat sebentar. Ia menoleh dan baru menyadari koper Cheolmin yang sudah tertata rapi. Kamu sudah berkemas. Kau mau pergi sekarang? Iya, jawab Cheolmin singkat. Shinjo terdiam sejenak. Tiba-tiba, suara speaker terdengar di seluruh ruangan. Mahasiswa tahun ketiga, Shinzo Yu, harap segera menuju kantor konselor. Shinjo terbelalak. Kenapa mereka memanggilku? Cheolmin menatapnya sambil tersenyum samar. Untuk alasan yang bagus. Shinjo menyipitkan mata. Bagaimana kau bisa tahu? Kau akan tahu sendiri saat tiba di sana. Shinjo mendecak. Kau ini selalu bertingkah seolah tahu segalanya. Sebelum pergi, Shinjo berhenti di depan pintu dan menoleh. Sunbae, pastikan kau benar-benar berpamitan sebelum pergi. Jangan menghilang tanpa mengatakan apapun, ya. Berjanjilah padaku. Cheolmin hanya mengibaskan tangan sebagai jawaban. Begitu pintu tertutup, Cheolmin menghela napas pelan. Anak itu, dia sebenarnya anak yang baik. Dia akan jauh lebih baik kalau tidak terlalu banyak bicara. Namun pikirannya kembali menggelitik. Tapi entah kenapa, aku tidak sepenuhnya menyukainya. Perasaan apa ini? Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Begitu rupanya. Kurasa inilah rasanya kalau punya adik laki-laki. Setelah memastikan semua barangnya beres, Cheolmin duduk di atas ranjang. Oke, ia menatap jam di ponselnya. Tinggal menunggu waktu. Tiba-tiba, suara speaker kembali terdengar. Mahasiswa tahun keempat, Kim Cheolmin. Kim Cheolmin, harap segera datang ke kantor klub sepak bola. Setelah itu, Cheolmin pun berdiri perlahan. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Baiklah, gumamnya pelan, sepertinya ini saatnya aku pergi, dan mengambil hadiah pensiunku.